Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Syukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang terus melimpah dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat 15. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat 15, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih setiamu kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh bangun dari istirahat kami semalam lamanya, dan pada saat ini kami telah sedia membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Sesungguhnya ya Tuhan, kami rindu senantiasa memahami firman-Mu dengan benar. Karena itu, sekiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh dikaruniai kekuatan dan kemampuan, sehingga firman-Mu ini boleh kami baca dan boleh kami renungkan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 2 sampai ayat 15 berbunyi demikian. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit? Atau terhadap laut kah amarah-Mu? Sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju. Karena kilauan tombak-Mu yang berkilat, dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri. Sekali laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini,
menyampaikan permohonan pada Tuhan. Permohonan adalah bagian terpenting dalam doa yang dinaikkan pada Tuhan. Hambanya dalam bacaan kita ini, yakni Habakuk, berdoa pada Tuhan dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dalam doanya, Habakuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, sekiranya Tuhan campur tangan dalam hidup umatnya dan mencurahkan kasih karunia senantiasa dengan rohnya serta terus mencintai umat. Sebab tanpa kasih setia dari Tuhan, maka umat tidak akan mampu bertahan dan menjaga kesetiaan pada Tuhan. Ayat 2 bacaan ini. Memang benar, tak ada kekuatan apapun pada manusia selain memohon kesetiaan dari Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia. Namun di sisi yang lain, kesetiaan manusia itu sangat penting dipertaruhkan. Sehingga bukan hanya Tuhan yang setia, namun manusia juga setia. Untuk semakin meyakinkan, Habakuk kembali mengulas semua perbuatan-perbuatan Tuhan pada masa lampau di ayat 3 sampai dengan ayat 15. Bahwa kasih setia Tuhan dari kekal hingga kekal. Artinya tak habis-habisnya dan tak putus-putusnya. Dapat dibandingkan dengan ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Dialah Allah yang menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir, maka Dia juga Allah yang akan menyelamatkan melalui Yesus Kristus yang membawa pembebasan dosa bagi semua orang yang menerima dan yang percaya kepadanya, yang mestinya menjadi kekuatan dan jalan untuk senantiasa menghampirinya senantiasa dalam seluruh kehidupan dan permohonan hanya kepadanya saja. Betapa penting selalu menyadari jika manusia, yakni orang percaya, tak bisa berbuat apa-apa tanpa belas kasih dari Tuhan, maka marilah semua datang padanya menyampaikan doa dan permohonan kepada Tuhan dengan segenap hati dan seluruh hidup ini. Demikian ajaran dan ajakan Sang Juru Selamat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Selamat menghampirinya, selamat menaikkan doa, selamat memohon kepadanya atas seluruh kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan, kami datang kepadamu karena kami sungguh menyadari tanpa kuasa dan kasih-Mu, maka kami semua tak bisa berbuat apa-apa. Dengan firman-Mu ini ya Tuhan, kami belajar bahwa mestinya kami senantiasa menaikkan doa dan permohonan senantiasa kepadamu dalam seluruh kehidupan kami, apapun adanya kehidupan kami. Kasih Tuhan telah nyata pada masa lampau, dan kasih Tuhan pun nyata pada masa kini. Dan tentu itu menjadi kekuatan bagi kami semua menjalani hidup pada masa yang akan datang. Kasih Tuhan tak pernah hilang. Kasih Tuhan tak pernah lekang dari hidup manusia. Ajari kami Tuhan untuk menikmati kasih-Mu dalam seluruh hidup kami dan terus menyeru kepadamu atas seluruh kehidupan kami. Kami sadar tanpa kuasa dan kasih-Mu, maka sia-sialah seluruh kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan dan telah kami renungkan ini. Dengan kasih setia-Mu Tuhan, kiranya kehidupan kami senantiasa mengalami damai dan sejahtera, selalu menyandarkannya hanya padamu saja. Karena kami tahu damai sejahtera di dalam Tuhan akan membawa sukacita dalam seluruh kehidupan kami. Kasihilah kami dan topanglah kami senantiasa ya Tuhan,
dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam persekutuan kami, atau di tengah-tengah masyarakat, sehingga dimanapun kami berada, berkat-Mu senantiasa dirasakan, dan kemuliaan bagi-Mu kami persembahkan. Biarlah kasih setia-Mu juga selalu menaungi bangsa dan negara kami, menaungi dunia ini secara menyeluruh, sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, terus beriman kepadamu. Kami berdoa kepadamu untuk semua pemimpin kami dalam seluruh kehidupan masing-masing, baik pemimpin dalam lingkup gereja, baik pemimpin secara pemerintahan. Kiranya Tuhan selalu menopang, memampukan untuk memimpin kami, dan kami pun boleh melakukan dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan saja. Kami tahu dan kami percaya, hidup kami di dalam kuasa dan kendali-Mu, maka biarlah kami senantiasa menaruh harapan hanya pada Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.